warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Sholawat khair, mudah-mudahan kalian masih tetap lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, minggu sekarang udah pertemuan keberapa coba? Minggu ke-1, kedua, ketiga ya. Sudah minggu ketiga. Berarti dari minggu pertama itu kita sudah bahas dari segi pengertian. Apa itu Khulafaur Rasyidin, udah tahu kan? Ya. Kemudian apa tugas pokoknya? Apa itu Khulafaur Rasyidin? Ada yang menurut bahasa dan menurut istilah. Kalau menurut bahasa, khulafa dibagi dua, khilafat dan rasyidin. Khulafa itu pengganti, rasyidin itu cerdas. Nah, tugas pokoknya yaitu ada 5 ya, ada 5. Masih ingat? Membimbing umat agar menjalankan syariat, maaf ya, tadi ada gangguan sedikit. Nah, tugas-tugasnya: 1. Membimbing umat agar menjalankan syariat Islam. 2. Memimpin negara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. 3. Melanjutkan dakwah dan perjuangan Rasulullah. 4. Mengatur kehidupan umat Islam. 5. Memutuskan perkara yang terjadi di tengah masyarakat. Itu adalah tugasnya. Nah, minggu sekarang kita akan belajar nama-nama yang masuk ke Khulafaur Rasyidin ya. Nah, namanya ada siapa saja? Ada 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Utsman bin Affan, 4. Ali bin Abi Thalib. Nah, Abu Bakar As-Siddiq di sini yaitu setelah Rasulullah meninggal atau wafat digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu bisa jadi Khulafaur Rasyidin? Nah, ceritanya pada saat itu setelah Nabi Muhammad wafat, ada golongan dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor itu berkumpul untuk memilih atau menggantikan Rasulullah ya. Nah, di situ dari golongan Muhajirin dihadiri oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidillah. 3 orang itu yang mewakili Muhajirin dari kaum Muhajirin ya. Nah, kemudian dari 3 orang itu dihadiri dari kaum Ansor memilih bahwa menunjuk Sa'ad bin Ubadah ya, Sa'ad bin Ubadah. Nah, sebagai pengganti Rasulullah. Tapi pada saat itu kaum Muhajirin ditolak. Kenapa menolak usul dari golongan kaum Ansor? Kenapa? Karena Sa'ad bin Ubadah itu dari golongan kaum Ansor. Dia ingin memilih itu yang menjadi pengganti Rasulullah itu dari kaum Muhajirin. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kaum Muhajirin itu ada lebih duluan masuk Islam. Nah, karena dari kaum Muhajirin itu lebih mengutamakan golongan mereka ya. Nah, akhirnya dari perdebatan itu Abu Bakar As-Siddiq ini berdiri bahwa menyatakan bahwa kalian semua adalah pemimpin, kalian semua adalah para menterinya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq juga menunjuk dua orang itu ya dari kaum Muhajirin, yaitu yang bernama Abu Ubaidillah dan Umar dan Abu Ubaidillah. Bukan dari kaum Muhajirin, 1 kaum Muhajirin dan 1 lagi kaum Ansor ya. Nah, dari 2 itu kemudian apa? Kemudian dia menyerah, saya tidak mau menjadi pemimpin. Dan akhirnya Umar mengangkat tangan Abu Bakar As-Siddiq bahwa dialah yang berhak menjadi khalifah, yang menjadi pengganti Rasulullah. Nah, akhirnya mereka yang hadir di situ akhirnya setuju dengan kesepakatan yang sudah diputuskan oleh Umar bahwa Abu Bakar As-Siddiq yang akan menggantikan Rasulullah ya. Nah, dari Abu Bakar As-Siddiq ini memimpin selama 2 tahun, dari tahun 11 sampai 13 Hijriah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu wafat, digantikan lagi oleh siapa? Umar bin Khattab. Kenapa yang menggantikan Umar bin Khattab? Karena Umar bin
diwafatkan, diwasiatkan, salah ya, maaf, diwasiatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwa setelah saya meninggal yang akan memimpin itu adalah Umar. Nah, kenapa bisa Umar yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq? Karena Umar itu adalah waktu selama Abu Bakar As-Siddiq itu menjabat sebagai pemimpin, dia adalah penasehatnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, maka dari itu Abu Bakar As-Siddiq memilih Umar untuk meneruskan perjuangannya, meneruskan itunya, iya benar, perjuangannya ya. Nah, Umar bin Khattab itu menjabat selama 10 tahun dari tahun 13 sampai 23 Hijriah. Nah, setelah Umar bin Khattab wafat lagi digantikan oleh Utsman bin Affan. Kenapa bisa Utsman bin Affan yang menggantikannya? Nah, Utsman bin Affan juga dia itu diberi wasiat juga oleh Umar ya, bahwa ketika Umar mau meninggal itu dia mewafatkan untuk memilih pemimpin dari satu Abdurrahman bin Auf, kedua Utsman bin Affan, ketiga Zubair bin Awan, keempat Ali bin Abi Thalib, yang kelima Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dari empat itu dia mengundurkan diri ya, dia tidak mau menjadi pemimpin, sehingga menyatakan bahwa yang akan menjadi pemimpin itu namanya Utsman bin Affan serta Ali bin Abi Thalib. Tapi mereka banyak yang memilihnya itu Utsman bin Affan itu ya. Nah, Utsman bin Affan ini menjabat pemerintahannya itu selama 12 tahun. Dari tahun 23 sampai 35 Hijriah. Nah, setelah Utsman bin Affan wafat digantikan oleh Ali bin Abi Thalib ya. Digantikan oleh Abi Thalib selama 5 tahun dari pemerintahan tahun 35 sampai 40 tahun. 40 Hijriah, maaf ya. Nah, ulangi lagi. Nama-nama Khulafaur Rasyidin itu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq menjabat selama 2 tahun dari tahun 11 sampai 13 Hijriah. Yang kedua, Umar bin Khattab dari tahun 10 tahun sampai dari tahun 13 sampai 23 Hijriah. Nah, yang ketiga Utsman bin Affan selama 12 tahun dari 23 sampai 35 Hijriah. Yang keempat Ali bin Abi Thalib dari 5 tahun dari 35 sampai 40 Hijriah. Nah, nama-nama yang di sini ingat kalian harus hafal ya, harus hafal, dan selama pemerintahannya juga kalian harus hafal ya. Jangan hanya sekedar baca sudah, mendengarkan sudah, kalian harus hafal nama-nama ini. Barangkali nanti akan keluar ketika kalian ujian nanti ya. Mudah-mudahan kalian hafal ya. Nah, kalau misalnya kurang jelas, kalian baca lagi halaman 3 sampai halaman 6 ya, ada di buku SKI-nya. Nah, tugas yang pertama kalian hafalkan 4 ini sampai masa pemerintahannya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, kalian kerjakan halaman 7 sampai halaman 8 bagian A dan B di buku cetak, kemudian difoto, dikirimkan di Google Class masing-masing dan guru masing-masing paham. Mudah-mudahan paham ya. Kalau kurang jelas kata ibu baca lagi ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.